ودوائها. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad al-mab'uth rahmatan lil alamin, sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka ya Allah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman waftah lana futuhal 'arifin. وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام ملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. أما بعد, puji syukur kehadirat Allah Tuhan semesta alam atas segala limpahan karunia-Nya kepada kita yang begitu banyaknya, terkhusus nikmat Islam, nikmat iman, nikmat panjang umur, sehatul afiat, nikmat diberi taufik, hidayah, inayah, sehingga dengan mudah kita melangkahkan kaki hadir di Masjid Jami' Al-Amin ini dan melangkah menghidupkan waktu mulia antara maghrib dan isya dengan mempelajari ilmu agama, yang mana dalam hal ini mengkaji hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk ke redaksi yang berikutnya yang berbunyi wala yakdzibu. Jangan kita mendustakan atau enggak berucap bohong atau membohongi saudara kita sesama muslim. Namun sebagaimana biasa, mari kita mengambil keberkahan melalui pembacaan hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang sedang kita kaji ini. Sebagaimana biasa, ikuti Al-Faqir. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul khamis wa thalathun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره 3 مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam An-Nawawi Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah mengeluarkan sebuah hadis yang beliau riwayatkan dari para gurunya sampai kepada sahabat baginda Nabi Muhammad SAW yang bernama Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, ya la tahasadu wa la tarajashu, sampai ke ucapannya wala yakdzibu. Ya, al muslimu akhul muslim, setiap muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, maka itu jangan sekali-kali dia menzalimi saudaranya tersebut,
dan membiarkannya kalah atau nggak mengalahkannya, wala yakdzibu, dan jangan mendustainya atau berkata dusta di hadapannya. Iya, jadi wala yakdzibu pakai fathah, yakdzibu. Ya, jangan berucap dusta ya di hadapannya. Ada redaksi yang berkata wa yukdzibu. Ya, jangan memberitakan perkara yang enggak sesuai dengan kenyataan, karena itu merupakan tipuan dan khianat terhadap saudara sendiri. Ya, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Idza kadzdzabal 'abdu taba'adal malaku anhu mailan min natni ma ja'a bihi." Seorang hamba kalau sudah berbohong, dia kata baginda Nabi Muhammad SAW, malaikat yang biasa dekat sama dia, yang menjaga dia, ya itu akan menjauh darinya dengan jarak 1 mil. Ya, karena apa? Karena aroma tidak sedap yang keluar dari mulutnya, ya, akibat kebohongannya tersebut. Jadi bagi para malaikat, ucapan dusta itu punya aroma busuk, sehingga malaikat tuh nggak mau deket. Malaikat demen aroma-aroma wangi, ya, baik secara zahir maupun secara batin. Ya, Nabi Muhammad SAW pernah menganjurkan sahabatnya, diantaranya Sayyidina Ali, untuk makan bawang putih. Kenapa? Karena bawang putih itu keutamaannya luar biasa untuk kesehatan. Nabi sampai menganjurkannya. Tapi Nabi bilang begini, walaula anni unajil malaikah la akaltuhu. Adapun saya, kalau saja saya ini kebiasaan saya nggak berdialog dengan malaikat, saya akan makan. Tapi karena saya biasa dialog sama malaikat, makanya saya nggak makan. Karena malaikat nggak demen sama aroma-aroma bau. Termasuk kalau kata banyak ulama al-arif billah, yang nggak disukai oleh malaikat aroma rokok. Aroma rokok tidak disenangi oleh malaikat. Makanya kalau kita sebagai perokok, paling tidak niat. Nah, saya nggak suruh berhenti, niat aja, ya Allah, suatu saat saya bakal berhenti. Nah, niat aja ya. Atau paling tidak di majelis-majelis yang di situ turun rahmat, kucuran rahmat, banyak malaikat Allah Subhanahu wa taala patroli di situ, seperti majelis ilmu, jangan ngerokok. Ya, jangan beralasan, oh itu majelis itu pada ngerokok biasa aja, kiai itu Pak, jangan. Ya dia kita, ya, dia kita, jangan juga nyalain, biarin. Makanya saya bilang niat aja, niat berhenti, supaya malaikat tuh deket sama kita. Iya, enak, mendingan dideketin malaikat tapi jin, mendingan dideketin sama malaikat. Ya, ucapan dusta mengandung bau yang amat sangat busuk, sehingga orang tersebut akan dijauhi oleh malaikat. Ya, orang yang berjauh dari malaikat, apalagi malaikat penjaga, tidak akan pernah, ia akan merasa aman dari malapetaka yang akan menimpanya. Naudzubillah, naudzubillah. Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seorang badui, dan dia berkata, orang badui ini orang pedesaan pedalaman, ya, yang polos, kalau bicara tuh polos. Dia berkata kepada baginda Rasulullah SAW, "Inni uridu an uslima walakin uhibbuz zina wal khamr was-sariq wal kadhib." Saya nih ya Rasulullah pengen banget masuk Islam, ya, tapi saya masih asyik sama perempuan, masih demen main perempuan, ya enggak, masih demen minum minuman, ya, bahkan saya sedikit kalau lagi butuh ya sedikit nyolong deh, ya, dan juga saya masih suka berbohong, ya, tapi kalau saya nunggu itu saya nggak masuk Islam. Saya pengen masuk Islam. Nah, wala astati tarkal jami', saya nggak bisa ninggalin semuanya tuh.
untuk serentak saat ini gitu. Lakin fa'murni bitarki khaslah, coba biar tahap demi tahap, saya mesti tinggalin yang mana dulu dari 4 perkara tersebut. Apa? Zina, minum minuman keras, nyolong, sama berbohong. Yang mana dulu yang saya mesti tinggalin wahai baginda Rasulullah SAW? Satu dulu deh diantaranya. Apa? Nabi langsung bilang apa? Da'il kidhib, tinggalin bohong. Ajib, tinggalin bohong. Terus Nabi ini, Nabi orang cerdik, cerdas. Terus ini orang ambil janji sama Nabi, iya saya nggak bakal berdosa wahai baginda Rasulullah. Nah setiap kali dia pengen melakukan zina, dia pengen curi, dia pengen minum minuman keras, dia bertanya kepada dirinya sendiri, apa yang akan saya perbuat apabila Nabi bertanya sama saya, gimana lu udah gimana, masih zina, masih main perempuan maksudnya, masih suka nyolong, saya bingung ntar jawabnya bagaimana. Kalau saya jujur saya bakal dicambuk, karena hukum Islam berjalan, ya enggak, saya bakal kena hukuman kalau saya jujur. Kalau saya berbohong, saya udah ngambil janji sama Nabi saya nggak mau berbohong. Bagaimana ya? Yaudah deh, gue nggak zina lagi deh, ya, gue nggak nyuri lagi deh, ya, gue nggak minum minuman keras lagi. Kenapa? Serba salah. Anda udah ngambil janji sama Nabi nggak mau bohong, ya. Tak kalau gue jujur, akhirnya gue kena hukuman. Zina ada hukumannya berat, khamr ada hukumannya, ya, juga cambuk, terus nyolong ada hukumannya, potong. Daripada saya kena atau enggak saya melanggar janji saya berbohong, mendingan saya tinggalin semuanya. Tuh akhirnya gara-gara dia niat untuk tidak berbohong, selamat dari semua bentuk kesalahan dan kejahatan. Masya Allah. Fakana tarkuhu sababan litarkil fawahish kulliha. Maka dari itu sikap ia dalam meninggalkan kebohongan malah menjadi sebab dia meninggalkan semua aneka ragam kesalahan, kejahatan dan kehinaan. Iya. Ulama membahas tentang perilaku bohong. Apakah semua bohong itu haram? Apakah ada hukum-hukum lain ya terkait bohong? Sebagian ulama menyimpulkan ada 5 hukum terhadap bohong, tergantung situasi dan kondisi. Dia akan menjadi wajib berbohong itu kalau tujuannya adalah untuk menyelamatkan harta atau jiwa orang muslim. Ya, misalkan seorang muslim nggak bersalah, ya, terzolimi, lagi dikejar-kejar sama orang zolim, ya, dia masuk ke rumah saya, terus nih orang zolim datang, lu lihat si fulan nggak? Kagak, gua nggak ngeliat. Nah, berbohong nggak? Tujuannya untuk menjaga harta atau enggak jiwa mulia seorang muslim tersebut, ya, maka wajib saat itu dia berbohong, ya. Dan haram jelas bohong yang enggak ada manfaat syar'inya, enggak ada sedikit pun manfaatnya yang kembali dalam kaitannya dengan agama. Nah, terkadang bohong dianjurkan, ya, untuk memberi gertakan kalau misalkan momen memang lagi momen perang, misalkan antara umat Islam dan orang kafir, perang jihad. Saat itu kita berbohong terhadap orang mata-mata, misalkan orang kafir, gimana keadaan umat Islam? Oh, umat Islam waktu siap-siap udah bala tentaranya udah banyak, udah bawa, udah bersenjata lengkap dan lain sebagainya, udah mau nyerang kalian.
Iya, tujuannya apa? Untuk neror dia, untuk neror orang kafir yang harbi ini. Berbohong dianjurkan, berbohong ya, nggak wajib. Tujuannya untuk meneror dia, menggertak dia supaya secara psikis jatuh sebelum terjadi peperangan. Ya, karena al-harbu khid'ah, kata Nabi Muhammad SAW. Peperangan itu kalau memang sudah momennya, memang benar-benar jihad, bukan jihad asal kata jihad, bukan jihad, benar-benar jihad nih ya. Kalau ada komandonya benar secara resmi dari pemimpin tertinggi umat Islam, nah, dan memang lawannya adalah al-kufrul bawah, kekufuran yang nyata, yang benar-benar harbi, yang benar-benar menginginkan kejelekan buat umat Islam ya. Nah, peperangan tersebut boleh kita melakukan tipu daya ya. Tapi nanti akan kita ketahui, kalau bisa nanti ada tata caranya. Berbohong yang enggak sebenarnya masuk ke kategori berbohong, dan Nabi biasa melakukan hal itu, disebut tauriyah ya. Kayak Nabi Muhammad SAW pernah waktu dalam perjalanan, nanti akan kita bahas ya. Jadi intinya terkadang wajib, terkadang sunnah, terkadang haram, itu jelas sudah kalau haram ya. Terkadang makruh boleh, tapi tidak, kurang disenangi ya dalam kacamata syariat. Menurut kacamata syariat, yaitu apa? Membohongi istri ya, dengan maksud ngambil hatinya dia ya. Misalkan apa, bini kita masak kurang garam ya gak, terus bilang gimana masakan aku, Masya Allah pas rasanya, kita bohong, nyenengin bini nggak apa-apa ya gak, boleh nggak haram, tapi makruh. Nah, makanya ada cara-caranya. Kayak Nabi bilang, kalau Nabi kalau nggak salah riwayatnya pernah ngomong, garam lagi mahal emang gitu. Gimana rasanya? Oh enak, tapi di pasar garam lagi mahal gak ya? Ya, nyindir Pak. Wallahu a'lam ya bisawab. Jadi kita sebagai muslim intinya harus saling sayang ya, harus saling menghargai, harus saling mendukung satu dengan yang lain ya. Bahkan kita harus malah mengedepankan kepentingan saudara kita ketimbang diri kita sendiri. Orang kalau mudahnya hidupnya begini, pasti akan hidupnya damai. Tempatnya orang yang seperti ini di surga tertinggi kelak di yaumil qiyamah ya, luar biasa. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawa'i